Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk seluruh Pawartos Desa di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini kita akan melakukan trip ke Gunung Kambengan, episode ketiga. Setelah kemarin gagal naik karena tersesat. Masih bersama Mas Jack, Keri, Mas Jamal, dan nanti ada rekan yang akan bergabung. Cuman kali ini kita akan melewat dari arah selatan. Kita coba naik dari arah selatan, arah Tirtomoyo. Nanti akan kita lihat seberapa susah untuk rute naik ke atas. Oke, bagaimana trip kita ke Gunung Kambengan kali ini? Tetap simak di channel Pawartos Desa. Bagi teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share di media sosial rekan-rekan jika memberikan manfaat positif. Jangan lupa tetap tabah, sabar, semangat, ikhlas, tawakal dalam menjalani kehidupan. Pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Nah, gunungnya di atas sana. Bagi sedulur Pawartos Desa yang baru mengikuti perjalanan di video ini, Gunung Kambengan adalah salah satu gunung yang merupakan bagian dari deretan pegunungan batas alam antara Kecamatan Tirtomoyo, Sidoarjo, dan Jatiroto. Ada dua jalur pendakian utama yang bisa dilalui untuk naik ke atas gunung ini. Pertama dari wilayah utara, Kecamatan Sidoarjo, dan kedua dari wilayah Tirtomoyo. Kali ini kita akan naik dari wilayah Tirtomoyo. Oke, kita sekarang sudah berada di Dusun Sanggrahan, Desa Hargantoro. Ini dusun paling ujung dari paling bawah dari Gunung Kambengan, jalur Tirtomoyo. Kita nanti akan segera naik ke atas. Oke, ikuti jalur terus. Perjalanan kami naik ke Gunung Kambengan. Perjalanan kami hari ini kita ada 6 orang. Kita ajak Mbah Gudel Mantri Kehutanan. Jadi biar lebih cepat jalannya, tidak tersesat seperti ketika dari jalur utara. Gunung dengan ketinggian kira-kira 800 meter di atas permukaan air laut ini merupakan gunung yang dapat dianggap menakjubkan dari segi pemandangannya maupun mitos yang berkembang di dalamnya. Kenapa ada mitos di dalamnya? Ya karena bukan hanya keindahan yang ditawarkan di dalamnya, melainkan juga misteri makam yang ada di puncak gunung tersebut. Ada 2 makam yang berada di atas puncak gunung tersebut, dan sampai sekarang sejarah dan asal-usul dari kedua makam tersebut masih menjadi misteri yang belum menemui titik terangnya. Ada yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah milik pejuang PKI yang lari hingga ke bagian Wonogiri dan menetap di situ untuk bersembunyi dari operasi pembasmian PKI pada tahun. Ada pula sumber yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah milik orang-orang Belanda. Namun ada pula versi lain yang diyakini oleh warga sekitar Gunung Kambengan ini, bahwa makam di atas adalah makam Mbah Nuswantoro. Ada pula yang meyakini makam dari ulama Syekh Hasan Ali Al-Musana dan santri pengikutnya. Ya, jika beristirahat, alhamdulillah bertemu dengan warga desa yang ya, jangan dalamnya ngadap
Sanggrahan. Kuwi nek anu lek pijo aku terus Tanggal tonjan paring asma sinten? Saiman. Saiman. Warga Asli. Sanggrahan kuwi. Niki yang rame yang nyadran itu dinten Nek hari-hari mboten hari-hari biasa niku Jumat Wage. Jumat Wage nggih. Ning nek mboten Jumat Wage niku nak nggih dereng enten sing gadah perlu. Malam nggih, malam Jumat Wage. Mboten Jumat Wage Oh, pas Jumat pagi esuk. nggih. Oh, pas Jumat nggih. Nek anak sura mboten enten. Nek bengi mboten enten sing munggah malah. Bengi. Tiang tebih malah. Anu dong nginep ngoten nggih. Nggih. Nggih malam Jumat Wage niku. Mboten sak wangi. Sak tekan. Wayah-wayah nggih. Kayak biasanya kang disuwun apa panyuwune wonten nginggil niku. Yen mireng-mireng ngoten. Nggih napa wong kula nggih mboten tau anu. Nggih namung niate. Niate nggih. Enten niate perlune napa niate ngoten. Enten juru kuncine berarti nggih. Enten Asmane Pak Partorijan. Pak Partorijan. Dalamnya ngandhap neng nggih. Nggih ngandhap. Nah mriku namung nggih niate ajeng nyuwun perlune napa ngoten. Nggih keperluane. Pangapunten. Enten pantangane mboten menawi minggah ngeten. Kagem dulur-dulur ingkang mbok menawi mangke badhe minggah kersane. Nggih pantangane niku nak masalah pakaian niku mboten enten. Nggih namung tandang tandu. Oh nggih. Tandang tanduke niku nggih namung nggih mriki-mriki kan Nggih. Nah tempat ngeten-ngeten iki nggih tergantung sing lampah niku tandang. Nggih. Ngoten niku. Menghormati Menghormati. yang mriki. Nggih, kalih tiyang setri, Pak. Tiyang setri niku nak napa niku? Bulanan. Oh, nembe datang bulan mboten pikantuk minggah. Kalih pas perlune nyadran gedhe sing darane nyadran gedhe niku. Iku tiyang setri mboten enten. Nyadran gede niku Tahun sepindah. biasanya tanggal napa? Pas suron apa pas Longkang. longgang? Di tengah perjalanan kami bertemu dengan penduduk lokal dusun Sanggrahan yang sedang berladang di atas gunung. Dur TV. Enggak. Dan kami pun dipandu untuk naik penduduk lokal. Saat ini kita hampir sampai di puncak dari Gunung Kambengan. Angin sudah terasa bertiup dengan cukup kencangnya. Sebenarnya kurang begitu mendukung fisiknya, tapi dengan semangat demi kalian, ya demi kalian, ini yang memberikan satu energi tersendiri. Semangat menuju ke puncak Kambengan. Banyak warga yang melakukan ritual-ritual khusus di Gunung Kambengan ini, yang mitosnya bagi orang menginginkan naik jabatan atau posisi harus melakukan ritual di makam tersebut. Berdasarkan keterangan warga, kebanyakan yang melakukan ritual tersebut orang-orang dari luar kota Wonogiri. Dan seperti tempat-tempat ritual lain di penjuru negeri ini, Gunung Kambengan juga memiliki aturan-aturan yang harus dipegang teguh oleh para peziarah yang akan naik ke puncak Gunung Kambengan. Alhamdulillah, syukurillah, bisa kita lihat puncak Gunung Kambengan, pohon dan wilayah Sidoarjo
Ngadirojo dan sekitarnya coba terlihat dari sini. Nah, akhirnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mbak. Nah, suasana di Gunung Kambengan. Kita beristirahat sebentar. Di atas Gunung Kambengan yang sering digunakan untuk tempat ritual ini, dapat kami lihat ada 2 buah makam besar dan 2 buah makam kecil. Sementara di tengah-tengahnya tumbuh pohon besar yang cukup rindang dan tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Meski berada di atas pegunungan, kondisi tempat ini dapat dikatakan cukup terawat. Terlihat banyak jejak-jejak langkah kaki yang sering datang ke tempat ini. Meski banyak sampah dedaunan dan botol-botol minuman bekas dari para peziarah yang terdapat di sekitar makam. Bukit Prongos terlihat di bawah sana. Nah, itu Bukit Prongos. Nah, ya. Dan beginilah suasana di atas Gunung Kambengan. Ada 2 makam dari ulama besar dan 2 makam kecil yang informasinya itu makam dari murid dari ulama besar ini. Seperti yang diaturkan oleh warga dusun tadi, bagi teman-teman yang mungkin pengen naik ke Gunung Kambengan ini, semoga agar tetap menjaga etika, sopan santun, dan sebagaimana apabila kita masuk ke tempat-tempat apa yang namanya religius yang lainnya. Yang penting kita ucap salam, kita mohon doa keselamatan, kita menghormati yang punya wilayah di sini. Kita eksplor lagi untuk wilayah Gunung Kambengan di sisi bagian barat. Terlihat terang di sini. Terlihat dusun-dusun di wilayah Sempukrep dan Sembuan, Mojorno di wilayah Sidoarjo dari atas Gunung Kambengan. Wilayah Purwantoro, Kismantoro itu terlihat dari sini, tapi terhalang oleh awan tipis. Dan inilah pepohonan yang kalau dari wilayah utara terlihat seperti baling-baling helikopter. Bersama kita Mbah Gudel, Menteri Kehutanan untuk wilayah Kambengan dan sekitarnya. Bangunan nama asli sini Mbah, nanti kalau teman ketemu neng dalan dek nyeluk Mbah Gudel ngono kok ya berapa tuh? Suranto. Mbah Suranto. Sering Mbah Suranto atau Mbah Gudel ini bisa dikatakan Menteri Kehutanan Bang ya. Mulai tahun pinten Mbah? Di sini 2003 sampai sekarang. Wilayahnya mulai dari timur
mulai dari timur Sidoarjo nggih. sampai Hargantoro. Hargantoro. Kalau wilayah utara gunung, Wilayah bagian selatan, bagian utara Sidoarjo sampai Damungan, batasan Damungan. oh, nggih. Informasinya kalau musim kemarau dari Gunung Kambengan ini Samudra Hindia terlihat nggih, napa leres? Laut Selatan itu Oh, terlihat. Ya. terlihat nggih. Nggih, terlihat. Jadi kalau kemarau tidak terhalang awan itu bisa terlihat. Dari titik mana yang sakit memantau selatan? Ini mana? Nah. Oh, mereka. Nggih. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbah Gudel bagi sedulur pawartos desa yang mungkin mau ziarah ke tempat ini, mungkin apa yang perlu disiapkan agar tidak ada kendala atau mungkin ada sesuatu hal yang istilah pantangan pengalaman jenengan Pak. Maksudnya? Ada himbauan bagi teman-teman yang mau naik ke sini. Oh, atau saran-saran ngoten. Yang jelas untuk himbauan teman-teman yang mau naik ke sini bila mana belum tahu rutenya, paling tidak disuruh memandu warga masyarakat terdekat. Jadi biar jangan sampai nyasar lah, dikarenakan maupun dan jadi seperti tadi sebenarnya dari Sanggeran, Dukuh Sanggeran kan dekat, namun demikian jalurnya itu dikarenakan terpecah. Nah, akhirnya seperti tadi kan sebenarnya malah justru di bawah niku. Kita di bawah niku. Jadi karena jalurnya yang agak buntu. Jadi yang dirapikan kan cuma dekat berapa dari sini, taruhlah kan sekitar 300 meter paling. Tapi yang sananya kan buntu. Jadi perlu ada pemandu. Ya matur suwun sakderenge Mbah Gudel. Nek warga di sini mudah, diajak, disuruh mudah. Jadi jangan khawatir kok enggak seperti tadi. Nah, jadi kenyataan kan mau gampang mudah untuk warga. Tergantung kita dalam sistem pendekatan. Siap. Dari sinilah kita lihat ada tower telekomunikasi dari milik TNI. Ada 2. Iki kabeh ngene TNI ya? Dan dari puncak sini, apabila kita memandang ke selatan, akan terlihat lautan Samudra Hindia. Pagi mungkin kita. Padahal jaraknya sini ke pantai selatan itu kurang lebih 60 kilo ya. Nek minggu lebih. Perjalanan waktu sekitar 1,5 jam, bisa dikatakan 1 jam, antara 1 jam sampai 1,5 jam. Bisa dibayangkan betapa tingginya tempat ini. Padahal di sana masih terhalang satu pegunungan Kars yang membentang di wilayah selatan dari Kabupaten Wonogiri. Di sini terdapat bangunan sebagai pertanda dengan tulisan lima empat dua. Mungkin bagi teman-teman yang atau seluruh pawartos desa yang tahu makna dari 542 bisa tulis di kolom komentar.
Pas resik malu. Setelah beberapa saat kita di atas, kita berdoa, kita bersih-bersih dan reject sinyal radio komunikasi. Ini saatnya kami akan segera turun ke bawah. Layang iso nguyuh ning dhuwur. Terbang layang iso nguyuh kon dhuwur. Hei, 12 anu munggah kitanya watu lumbung. Iya apa? Iki engko. Watu lumbung. Munggah dulu basam. Ora rasa to? Rasa tambah. Kapan meneh. Aku lah nek ngerok ngene cah, ngatok. Halo. Watu lumbung kan ini nggon watu ini. Menggunakan iPhone 4. Gawe berangkat. Boh, ampuh tenane. Oh, suram banget toh. Kuwi mana jenengan ngeten iki. Ya ini blung-blung-blung. Oh, lemah dung-dung. Wes ayo. Sini mal. Kami sosolen. Demikian ekspedisi kami ke Gunung Kambengan yang telah kami rangkum dalam 3 episode. 2 episode pertama melalui jalur utara dan episode ketiga atau yang terakhir ini dari jalur selatan. Dan akhirnya kita sampai juga di puncak Kambengan. Terima kasih telah menyimak konten kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat, memberikan informasi bagi sedulur-sedulur semua yang mungkin pengen naik ke Gunung Kambengan. Tetap semangat, tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan.